Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu dari Bapak, Ibu, rekan-rekan untuk menonton tayangan ini. Tayangan ini merupakan penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Mudzaffar Anzari. Saya merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dengan kode MKK 869 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang kompetensi keahlian yang saya miliki. Saya akan menyampaikan detail dari pelaksanaan mata kuliah ini yang mengacu pada metode DIA, delivery, yaitu bagaimana proses penyampaian materi perkuliahan, interaction, yaitu bagaimana interaksi yang saya laksanakan, dan assessment, yaitu berkaitan dengan sistem evaluasi. Mata kuliah Ilmu Perundang-undangan ini merupakan mata kuliah khusus di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang berfungsi sebagai wawasan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam ilmu perundang-undangan. Mahasiswa diarahkan untuk mampu menguasai, menjelaskan, dan juga menganalisis setiap materi ilmu perundang-undangan secara teoritis terhadap keberlakuan dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mata kuliah ini, ada 9 CPL Prodi, yaitu S1, S2, S7, P1, P2, KU1, KU5, KK1, dan KK3. Dari CPL tersebut, kemudian dituangkan ke dalam mata kuliah ini. Ada 4 CPMK. CPMK 1 mampu memahami ruang lingkup keberlakuan ilmu perundang-undangan. CPMK 2 mampu mengidentifikasi jenis-jenis serta materi peraturan perundang-undangan. CPMK 3 mampu memahami konsep harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. CPMK 4 mampu membangun argumentasi hukum secara lisan dan juga tertulis atas dinamika peraturan perundangan yang berlaku. Dari 4 CPMK tersebut dikategorikan menjadi 11 sub-CPMK, yaitu 1. Mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup ilmu perundang-undangan dan sejarah peraturan perundangan. 2. Mampu menjelaskan landasan teori, azas dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Mampu menjelaskan berbagai jenis dan materi peraturan perundang-undangan. 4. Mampu menjelaskan fungsi naskah akademik. 5. Mampu menjelaskan peran serta masyarakat dalam pembentukan undang-undang. 6. Mampu menjelaskan kerangka dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 7. Mampu menjelaskan hal-hal khusus yang terdapat dalam undang-undang. 8. Mampu menjelaskan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. 9. Mampu menjelaskan prosedur ratifikasi perjanjian hukum internasional ke dalam sistem perundangan di Indonesia. 10. Mampu menjelaskan kegunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam peraturan perundang-undangan. Dan ke-11, mampu menjelaskan fungsi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun materi pembelajarannya mencakup 1. Pengertian perkuliahan ilmu perundang-undangan. 2. Teori, azas dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundangan. 3. Jenis dan materi peraturan perundang-undangan. 4. Naskah akademik. Yang kelima, partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. 6. Kerangka dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 7. Kekhususan dalam peraturan perundang-undangan. 8. Judicial review. 9. Ratifikasi hukum internasional. 10. Bahasa Indonesia hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 11. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
Bentuk dan metode pembelajaran yaitu menggunakan interactive learning sehingga adanya interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Sistem penilaian mata kuliah mengacu pada sistem penilaian akademik yaitu kehadiran mencakup 10%, kuis, tugas mencakup 15%, ujian tengah semester mencakup 35% dan ujian akhir semester 40%. Selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran kelas ilmu perundang-undangan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kelas semuanya, untuk memulai aktivitas pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi pertemuan hari ini, kita membahas topik masih sesuai dengan kerangka silabus, yaitu ilmu perundang-undangan, ya. Dan ilmu perundang-undangan itu untuk pertemuan yang sekarang ini, untuk pertemuan yang keempat dan sampai dengan pertemuan ke-7. Nah, karena berhubungan dengan jenis materi peraturan perundang-undangan. Nah, baik semuanya, ini di depan Anda ini sebagaimana yang saya sampaikan, ini berupa RPS, yaitu pertemuan kita ada di pertemuan ke-4. Jenis dan materi peraturan perundangan, ya, itu akan dibahas sampai 3 pertemuan ke depan. Nah, untuk topik ilmu perundang-undangan ini ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan kita, yaitu yang pertama itu adalah, nah, ini menunya. Kita terlebih dahulu melihat dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, apa sih yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundangan? Kemudian yang kedua adalah jenis. Nah, jenis peraturan perundang-undangan. Apa-apa saja sih? Nanti dari jenis itu nanti kita akan lihat fungsi dari masing-masingnya seperti apa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah fungsi. Fungsi dari peraturan perundang-undangan. Apa fungsi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri? Dan yang keempat, materi, muatan. Nah, jadi artinya dari jenis ini itu memiliki fungsi dan muatan materi masing-masing. Ya. Nah, apa yang ingin kita capai dari pembahasan tersebut ini? Nah, yang ingin dicapai itu adalah konsepsi. Ya, konsep bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum. Nah, dan kemudian mahasiswa itu juga mengetahui jenisnya. Jadi ini peraturan perundangan saya singkat dengan per-UU-an. Jadi nanti kalau misalnya Anda nulis lebih singkat dengan per-UU-an aja. Nah, itu adalah peraturan perundangan. Kemudian fungsi dan muatan materi. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Anda sudah diberikan pembekalan di mata kuliah sebelumnya di semester 1, yaitu pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Nah, artinya ini juga memiliki keterkaitan dengan 2 mata kuliah tersebut. Nah, di samping itu Indonesia adalah negara hukum. Nah, kira-kira ada yang berikan pandangan apa sih negara hukum menurut Anda masing-masing? Peraturan yang mengikat. Peraturan yang mengikat. Oke, konsepsinya adalah peraturan yang mengikat. Berarti maknanya adalah hukum itu mengikat. Oke, betul. Indonesia sebagai negara hukum. Nah, maka konsep di sini adalah untuk adanya perlindungan hukum. Ya, perlindungan hukum dan kepastian hukum. Perlindungan ke siapa? Perlindungan hukum ke warga negara. Itu satu. Nah, ini ada dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Tadi sudah saya sampaikan hukum tadi yang dimaknai dengan peraturan perundang-undangan dalam konsep negara Indonesia, peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga tidak terlepas dari kalau istilahnya mazhab ya, aliran hukum yang dianut itu adalah
positivisme hukum. Nah, makanya bentuk tuangan dari positivisme itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, dasarnya itu ada 4 ya. Ada yang pertama dasar filosofis, ada kemudian dasar yuridis, ada kemudian dasar sosiologis dan politis. Nah, filosofis ini berhubungan dengan konsepsi dan cita negara hukum. Cita negara Indonesia itu dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang 45. Nah, konsepsinya itu cita negara hukum. Nah, itu konsep filosofisnya. Maka maknanya apa? Semua peraturan perundang-undangan harus memuat dasar filosofis ini. Nah, kemudian yang kedua harus tergambarkan di situ. Nah, supaya tidak keluar jalur lah. Nah, ini kita istilahkan dengan kata lain adalah jalurnya. Nah, kemudian yang kedua yuridis. Nampak ni nak ni? Yuridis. Nah, secara kata itu kita bisa mengartikan yuridis itu ya secara hukum. Tapi di sini maknanya adalah lembaga yang berwenang. Nah, lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan itu. Nanti kita lihat dari jenis itu lembaga mana saja yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, secara khusus, maka peraturan perundangan itu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, itu kewenangan lembaganya itu terletak pada lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang, ya. Kemudian yang kedua, jadi ini yang kedua, landasan dasar yuridisnya itu adalah lembaga yang berwenang. Kemudian yang ketiga, dasar sosiologis. Apa sih yang menjadi kebutuhan? Nah, apa sih yang menjadi kebutuhan sehingga aturan tersebut dibentuk seperti itu? Nah, fakta-fakta sosial, masalah yang muncul dalam ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari, gitu. Apa sih yang harus diatur? Nah, seperti misalkan gejala tingginya perdagangan anak, ya, trafficking, ataupun misalkan di dalam ranah kehidupan kita ada pernah dengar dengan kelompok disabilitas, penyandang disabilitas. Nah, mereka juga masuk kategori minoritas. Mereka perlu perhatian. Nah, tapi dalam struktur masyarakat mereka itu tidak menjadi perhatian dan juga tidak banyak menjadi pelaku dalam pembangunan daerah. Nah, itu masalah kan? Padahal dia warga negara. Nah, maka kebutuhan sosiologisnya bagaimana cara penyandang disabilitas ini juga setara dengan kita yang kehidupannya normal. Nah, makanya kemudian lahirlah Undang-Undang Penyandang Disabilitas itu. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, penyandang disabilitas. Nah, itu fakta sosial dan fakta masalah sosial yang lainnya yang perlu kemudian diangkat. Kemudian dasar politis. Nah, dasar politis ini garis kebijakan, ya, garis kebijakan negara, nah, garis kebijakan pemerintah. Nah, di sini kalau dasar politis ini dapat kita lihat kalau misalkan legislatif, nah itu memiliki apa yang disebut dengan program perancangan undang-undang. Nah, draft perancangan undang-undang. Nah, ya, draft perancangan undang-undang. Prolegnas atau disebut dengan bahasa lain prolegnas. Program, nah, prolegnas. Nah, program legislatif nasional. Kalau tingkat daerah itu disebut dengan program legislatif daerah, prolegda. Nah, itu garisnya itu di sini. Nah, paham? Oke, ya, ini menjadi dasar. Jadi baik itu filosofis, yuridis, sosiologis, politis, itu keempat-empat ini harus harus tergambarkan dalam peraturan perundang-undangan itu. Nah, seperti itu. Nah, ini landasan pegangan untuk pembentukan peraturan perundangan, ya, atau disingkat dengan Undang-Undang UP3. P-nya 3 kali. 1, 2, 3. UP3. Nah, jadi kalau misalnya Anda berdiskusi dengan kalangan hukum, ketika Anda sebutkan UP3, nah, itu dah nyambung orang nih. UP3 ini dia. Nah, ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 12 2011. Nah, dalam percakapan saya tadi itu banyak sekali
terucap peraturan perundang-undangan. Dan beberapa kali saya sebutkan dengan kata-kata undang-undang. Apa sih beda kedua-duanya? Nah, sekarang yang dimaksud dengan peraturan perundangan itu adalah ini secara keseluruhan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 12, dan pasal 8 disebutkan berbagai peraturan lainnya. Artinya semua ini, pasal 7 ini dan pasal 8 ini itu disebut secara keseluruhan sebagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang disebut dengan undang-undang, maka itu secara spesifik dia. Mana yang disebut spesifik? Itu ada pada kerangka nomor 3. Nah, ini juga sekaligus kita lihat secara sekilas, inilah jenis peraturan perundang-undangan. Nah, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang paling tinggi sampai dengan undang-undang yang paling rendah. Ya. Nah, adapun yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, termasuk dengan menteri ataupun peraturan gubernur tingkat kabupaten kota, peraturan gubernur tingkat provinsi, peraturan daerah yang dikeluarkan oleh kabupaten kota, itu juga masuk dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu kerangkanya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Oke, silakan. Izin bertanya, Pak, apa peran Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apa peran Pancasila? Nah, padahal itu Pancasila itu selalu kita ucapkan. Kira-kira di sini ada nggak Pancasila itu? Enggak ya? Nah, kita dalam pembelajaran di pertemuan-pertemuan dengan mata kuliah lainnya itu kita selalu mendengar kata-kata sumber hukum. Oke? Maka Pancasila itu dia sebagai sumber hukum. Nah, sumber hukum. Konsepnya itu terletak di bagian di bagian yang pertama tadi, landasan filosofis tadi. Nah, ini. Di sini konsepnya di sini. Pancasila. Dia berlaku sebagai sumber hukum. Karena Pancasila tidak bisa sifatnya untuk mengatur konsep kenegaraannya sana. Itu fungsi Pancasila. Ya. Oke. Nah, nanti ini kita lanjut lagi ya. Jadi sudah jelas kan, di mana meskipun di sini tidak disebutkan dalam hierarki ini, tapi dia disebut sebagai sumber hukum. Nah, yang paling penting di sini adalah konsep hierarki. Ini urutan ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 itu hierarki, urutan. Atau dalam teorinya urutan peraturan perundang-undangan, Hans Kelsen. Maknanya peraturan yang di atas itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atas. Nah, peraturan daerah ini yang kota tidak boleh bertentangan dengan ini, tidak boleh bertentangan dengan ini, harus sesuai. Pak, yang pasal 8 ini kan enggak hierarki dia, seperti kalimat. Nah, beda. Meskipun demikian, peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga ini juga tidak boleh bertentangan dengan ini semua. Nah, itu bedanya. Ini dalam bentuk rumusan hierarki, karena ini memang pasal 8 ini yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Tadi dasar pembentukan kan ada landasan yuridis kan, lembaga yang berwenang. Nah, inilah lembaga yang berwenang. UUD 45 siapa yang mengeluarkan? MPR. TAP MPR sudah jelas ya, MPR. Undang-undang siapa yang mengeluarkan? Legislatif bersama dengan legislatif boleh utamakan bersama dengan presiden. Kemudian Perpu presiden. PP presiden, peraturan pemerintah. Perpres juga presiden. Nah, ini tingkat daerah kabupaten provinsi ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dengan DPRD. Nah,
Uniknya dalam hierarki ini yang paling banyak memproduksi peraturan perundang-undangan itu adalah presiden. Berapa biji presiden? 1 undang-undang, 2 perpu, 3 PP, keempat Perpres. Legislatif cuma 1. MPR cuma 1. Itu pun kalau minta amandemen. Itu. Kalau ini tingkat kabupaten cuma sedikit. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia undang-undang. Tentang apa sih undang-undang itu, ya kan? Apa sih undang-undang itu? Nah, dan apa saja materi muatan. Sekarang kita masuk pada substansi, pada bagian jenis materinya. Materi muatannya seperti apa. Nah, untuk mengisi undang-undang tersebut, materi muatannya itu disebutkan dalam pasal 10 UP3 tadi, mencakup 5 hal. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi maknanya semua undang-undang harus memiliki keterkaitan langsung dengan Undang-Undang Dasar. Bahasa lain, Undang-Undang Dasar memerintahkan kepada undang-undang untuk mengatur lebih lanjut pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Itu satu. Bahasa lainnya seperti itu. Kemudian materi yang kedua apa yang harus jatuh dalam undang-undang? Perintah suatu undang-undang. Nah, jadi misalnya dalam undang-undang itu mengatur lebih lanjut dengan undang-undang yang lain. Nah, kalau nanti Anda misalnya mendolot satu undang-undang, nanti ketemu pasal ini diatur lebih lanjut oleh undang-undang, akan diatur lebih lanjut oleh undang-undang, maka pasal yang disebutkan dalam undang-undang tersebut harus diatur lagi dengan undang-undang yang sama. Kedudukannya tetap sama meskipun diperintahkan oleh undang-undang tersebut sendiri. Nah, kemudian pengesahan perjanjian internasional. Nah, Indonesia kan nggak bisa hidup sendiri dia, tetap dia berdampingan dengan negara-negara lain. Nah, pemerintah sekarang itu sedang gencar-gencarnya mempromosikan Indonesia sekaligus menguatkan Indonesia di mata dunia. Makanya dia ketemu sana, ketemu banyak keluar. Ya, meskipun secara kita rakyat bilang, ya anggaran diperkecil, anggaran di keran anggaran diperkecil, nggak boleh banyak sekali keluar. Kan Prabowo sendiri bilang kan, nggak usah banyak sekali keluar, jalan-jalan keluar nggak usah, simpan anggarannya untuk keperluan yang lain. Sedangkan Bapak Presiden itu sering jalan kan, 1 bulan bahkan lebih dari 2-3 kali. Nah, tujuan beliau untuk menguatkan posisi Indonesia di negara-negara lain. Nah, itu fungsinya itu. Nah, ya, karena itu penting. Negara kita perlu posisi bergening dengan negara lain. Itu jangan nanti dilihat apalah Indonesia ini. Gini dilihat Indonesia. Kan? Sebelah mata. Nah, hubungan secara antara satu negara dengan negara lain, maka ada kesepakatan. Nah, misalnya disebut dengan konvensi, perjanjian internasional. Maka kalau negara Indonesia pengen mengadopsi perjanjian tersebut, maka harus dilahirkan dalam undang-undang. Nah, apa salah satu contohnya? Undang-undang disabilitas. Itu juga memiliki keterkaitan dengan konvensi perjanjian internasional untuk pemenuhan hak disabilitas sedunia. Undang-undang perlindungan anak juga memiliki keterkaitan dengan konvensi perjanjian perlindungan anak. Itu. Nah, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka selanjutnya legislatif harus merubah undang-undang itu. Nah, karena fungsi Mahkamah Konstitusi ini adalah untuk menjaga undang-undang dasar. Nah, supaya undang-undang di bawahnya itu tidak berbenturan, maka diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Itu. Dan ini memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oke ya. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ya. Mengapa peraturan Indonesia bersifat tertulis padahal perkembangan masalah sosial berjalan lebih? Oke, mengapa peraturan perundang-undangan di Indonesia itu bersifat tertulis? Yang pertama tadi adalah positivisme hukum. Satu. Untuk apa? Supaya adanya kepastian hukum. Nah, dan tidak ada terjadinya penyelewengan kekuasaan. Nah, itu. Jadi itu penting, meskipun
Meskipun perkembangan perubahan sosial itu berjalan lebih cepat, maka disinilah nantinya fungsi hakim. Fungsi hakim. Jadi fungsi hakim itu dalam makna ini adalah hakim dalam makna peraturan perundangan ini adalah Mahkamah Konstitusi itu sendiri untuk menguji undang-undang dengan undang-undang dasar. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang itu. Nah, jadi fungsi hakim itu menafsirkan undang-undang tersebut untuk disesuaikan lagi dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu adanya kepastian hukum tadi, ya, dan peran hakim untuk memberikan makna kepada undang-undang tersebut. Nah, ingat ya, dalam konteks perundang-undangan, ilmu perundang-undangan, lembaga yang resmi melakukan penafsiran terhadap undang-undang dasar itu hanyalah Mahkamah Konstitusi. Ingat tuh. Sebelum kita tutup, ya, saya berikan terlebih dahulu 2 kuis. Nah, kira-kira apa sih materi yang diatur dalam undang-undang itu sendiri? Saya mau memastikan nih, dapat enggak poinnya, entry poinnya? Apa sih materi yang diatur dalam undang-undang itu sendiri? Siapa? Silakan. Ya. Materi yang pertama adalah pengaturan lanjutan dari Undang-Undang Dasar 45. Ya. Yang kedua ada perintah undang-undang. Yang ketiga ada pengesahan perjanjian internasional. Yang keempat ada tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oke, betul. Kita cepat aja. Untuk pertanyaan yang kedua, apa makna dari urutan peraturan perundang-undangan tersebut? Kenapa harus diurut 1 sampai 7 tadi? Ya, Pak. Silakan. Maknanya adalah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, serta dalam rangka kesesuaian antara peraturan dengan peraturan yang lainnya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik. Demikian. Jadi untuk pertemuan ke depan, saya harapkan bisa datang hadir semuanya, karena ada materi jenis lagi ada beberapa jenis lagi yang perlu dibahas dan supaya dapat secara komprehensif. Nah, penugasannya tentu akan diberikan setelah nanti jenis materi ini sudah diberikan secara keseluruhan. Nanti akan ada tugas. Okey ya. Baik, sebelum absensi itu sudah saya kirim ke Komting. Silakan nanti scanning barcode saja, buka si akadnya, nanti minta scan melalui handphone Komting. Ya. Baik, terima kasih untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.